Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman kelas 9 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki materi yang C di bab 2 ya. Jika pada pekan lalu kita sudah belajar tentang pokok pikiran UUD, ada berapa pokok pikiran? Ada 4 pokok pikiran ya. Pokok pikiran pertama yang perlu digarisbawahi adalah pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran kedua adalah keadilan sosial. Pokok pikiran yang ketiga adalah kedaulatan rakyat. Pokok pikiran yang keempat adalah ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini ada 4 pokok pikiran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana kita dapat bersikap positif setelah kita mengetahui pokok pikiran pembukaan UUD yang jumlahnya ada 4 tadi. Ya, jadi materi yang saya ini judulnya sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Nah, dalam pokok pikiran ini nanti Bapak akan jabarkan satu persatu bagaimana penerapan sikap positif ini baik dalam lingkup keluarga, dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan bermasyarakat, dan dalam lingkungan bernegara. Jadi ada 4 lingkungan yang Bapak akan bahas: keluarga, sekolah, bermasyarakat, dan bernegara. Nah, bagaimana penerapan sikap positifnya? Yang pertama, kita akan coba di pokok pikiran yang pertama, pokok pikiran persatuan. Ya, bagaimana penerapan pokok pikiran persatuan dalam lingkungan keluarga? Ini di lingkungan keluarga dulu ya. Nah, yaitu menghargai sesama anggota keluarga. Nah, kalau kita di dalam keluarga ingin terdapat persatuan yang kuat, maka sesama anggota keluarga harus saling menghargai. Kemudian menjaga sesama anggota keluarga, ya, kakak menjaga adiknya. Kemudian orang tua menjaga anaknya, anak menyayangi orang tua, itu sebaliknya dan sebagainya ya. Maka saling menjaga tersebut dapat menciptakan persatuan dalam lingkungan keluarga. Nah, selanjutnya rukun serta sopan santun dengan saudara dan orang tua. Nah, kerukunan itu menciptakan persatuan. Kita tahu itu, dan sopan santun ya. Ketika terjadi sopan santun antara yang muda dengan yang lebih tua ya, di mana yang muda menghormati yang tua menghargai yang muda, maka akan terdapat persatuan di dalam keluarga tersebut. Nah, contohnya sebetulnya banyak sekali teman-teman. Ini hanyalah contoh saja. Teman-teman tentu bisa menggali lebih banyak lagi bagaimana penerapan pokok pikiran persatuan ya dalam lingkungan keluarga masing-masing. Selanjutnya, bagaimana penerapan pokok pikiran persatuan di lingkungan sekolah? Kita lihat, yaitu berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang. Ya, kalau di Buah Hati kebetulan memang semuanya beragama Islam ya, tidak ada perbedaan agama. Kalau mungkin di sekolah negeri mungkin nanti akan ditemui perbedaan agama ya, ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha maupun kepercayaan Konghucu. Nah, maka perbedaan itu tidak menjadikan kita tersekat ya. Dengan menjunjung tinggi persatuan, maka perbedaan adalah bukan menjadi pemisah atau penyekat di antara perbedaan tersebut. Nah, selain agama kan banyak perbedaan lain. Kalau di Buah Hati memang agama ya seragam ya, Islam semua, tapi tentu nanti ada perbedaan lain di sana, seperti perbedaan suku misalnya. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Madura, ada yang dari Sunda, Betawi, Batak, Minangkabau ya. Kemudian suku Banjar mungkin, suku Minahasa mungkin, suku Melayu mungkin, ada semua di sana. Di Buah Hati ini. Maka perbedaan itu sekali lagi tidak menjadikan sekat di antara kita ya. Perbedaan adalah anugerah yang Allah berikan. Sebagaimana ya pelangi yang diciptakan dengan warna yang beragam tersebut. Bayangkan kalau pelangi itu warnanya hanya kuning saja atau hanya biru saja, maka daya tariknya akan menjadi kurang. Nah, begitupun Indonesia, ketika perbedaan itu saling mengisi, maka akan menjadikan kombinasi warna yang luar biasa, keanekaragaman yang luar biasa. Ini gambarnya adalah gambar anak kecil tuh dengan baju yang warna-warni banyak ya. Perbedaan adalah anugerah sekali lagi. Nah, serta ikut dan berperan aktif dalam kelompok belajar. Nah, berperan aktif dalam kelompok belajar ya. Ketika kita diberikan tugas oleh sekolah, oleh guru, oleh
dalam mata pelajaran ya, maka kita harus aktif di sana. Tidak membebankan suatu tugas kepada satu orang ya, tidak mengandalkan. Ketika kita mengandalkan, maka persatuan di lingkungan tersebut ya akan berkurang. Tapi ketika saling, ayo saya akan berperan apa, saya akan mengambil peran apa, saya akan berperan ini dan itu ya, maka peran tersebut akan diambil dan dapat menciptakan persatuan menjadi lebih erat lagi. Itu tadi di lingkungan sekolah. Nah, ini ada contoh lain, pokok pikiran persatuan di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat sekarang membaur dengan masyarakat tanpa membeda-bedakan ya. Apalagi di masyarakat perbedaannya mungkin lebih banyak, bukan cuma agama dan suku ya. Tentu nanti ada perbedaan ras, etnis, warna kulit, mungkin bahasa juga, kepercayaan juga gitu. Jadi perbedaan tersebut sekali lagi tidak menjadikan sekat ya, supaya pada intinya persatuan dapat dijunjung dengan baik. Nah, ikut serta dalam kegiatan bersama tetangga, kerja bakti. Nah, kan kalau kita kerja bakti seperti ini kan tidak ada lagi sekat. Ya kan, antara agama Islam dengan Kristen tidak terlihat di situ karena semuanya bersatu, berbaur, membersihkan lingkungan, tidak ada sekat agama di sana. Nah, contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan negara. Nah, di lingkungan negara yaitu dengan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta menghormati orang lain berbeda suku, ras, dan agama. Nah, kalau kita berbaur ya di lingkungan negara, maka yang menjadi prioritas kita adalah kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi. Dengan begitu maka akan tercipta persatuan. Tapi kalau setiap orang, kalau setiap suku, kalau setiap kelompok mementingkan kelompoknya, agamanya, ya, sukunya, maka persatuan akan sulit tercipta. Tapi ketika kita mau merendahkan hati kita bahwa perbedaan itu adalah merujuk pada persatuan, maka perbedaan tidak menjadi sekat ya, justru yang membuat kita menjadi lebih bersatu karena perbedaan tadi. Contoh pokok pikiran. Nah, yang kedua nih, pokok pikiran yang kedua. Tadi yang pertama persatuan, yang kedua keadilan sosial, yang ketiga kedaulatan rakyat, yang keempat ketuhanan yang Maha Esa berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, ada 4. Sekarang masuk pokok pikiran yang kedua, keadilan sosial di lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan keluarga sekarang. Tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga lain. Itu nggak boleh kita maksain kehendak orang lain. Dan bersikap adil terhadap anggota keluarga lainnya ya. Intinya adalah bagaimana kita bisa menciptakan keadilan di lingkungan keluarga. Selanjutnya contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan sekolah. Nah, bagaimana kita menciptakan keadilan yang ada di lingkungan sekolah, yaitu menaati peraturan sekolah, masuk sekolah tepat pada waktunya dan melakukan kewajiban di sekolah. Bagaimana penerapan pokok pikiran keadilan sosial? Contohnya ya, dalam lingkungan masyarakat, yaitu menjaga pergaulan dan harmoni dengan tetangga dan membantu tetangga yang mengalami kesusahan. Nah, teman-teman, kalau kita mengingat kata keadilan sosial, ya frase keadilan sosial, maka kita akan langsung menuju kepada sila kelima keadilan sosial. Nah, sila kelima itu kan ada poin-poinnya, pernah kita pelajari sebelumnya. Salah satu poin di sila kelima adalah gotong royong. Nah, gotong royong adalah saling membantu ya. Ketika salah satunya di sini ada tetangga yang mengalami kesulitan, kesusahan, maka ada gotong royong yang perlu kita lakukan untuk membantu tetangga tersebut. Nah, ini berkaitan erat dengan keadilan sosial. Jadi, bagaimana kita bisa menciptakan keadilan sosial di lingkungan masyarakat? Salah satunya dengan ikut serta dalam gotong royong ya. Mirip dengan yang tadi, persatuan, mirip sekali. Ya, kemudian membantu tetangga yang mengalami kesusahan. Contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan negara, yaitu membayar kewajiban terhadap negara tepat waktu, bayar pajak, bayar listrik, menjaga peralatan umum ya. Kalau kita demo tuh tidak boleh merusak fasilitas umum karena membangunnya menggunakan uang negara, dan menjaga ketertiban ya. Sekarang kan lagi banyak demo ya terkait dengan undang-undang yang baru disahkan.
Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, maka setiap demonstrasi itu tidak dihalalkan untuk merusak. Justru harus menjaga peralatan umum dan menjaga ketertiban. Ya, karena tujuan dari demo adalah meluruskan yang dianggapnya salah, bukan justru merusak yang sudah benar. Jadi seperti itu. Contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan keluarga. Nah, ini kita masuk ke pokok pikiran yang ketiga, kedaulatan rakyat. Ya, di lingkungan mana? Di lingkungan keluarga. Kedaulatan rakyat sama artinya dengan rakyatnya itu berdaulat. Berdaulat itu merdeka. Merdeka itu artinya bebas ya. Kedaulatan rakyat dalam lingkungan keluarga, yaitu berdiskusi dan bermusyawarah untuk menentukan tindakan yang tepat dalam berbagai hal, seperti perihal pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian persoalan bersama. Kedaulatan rakyat ini erat hubungannya dengan sila keberapa, teman-teman? Sila keempat, permusyawaratan. Sila keempat, permusyawaratan, di mana musyawarah adalah sebuah cara untuk memecahkan sebuah masalah yang terjadi di sebuah kelompok. Ya, penerapannya di keluarga adalah dengan cara berdiskusi atau bermusyawarah ketika ada tindakan yang perlu diambil, ada sesuatu yang harus dipecahkan, ya, maka utamakan diskusi dan musyawarah. Sekarang pokok pikiran kedaulatan rakyat di lingkungan sekolah, melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah bersama dan menghargai pendapat teman dalam diskusi kelompok. Ini sering kita temui ketika terjadi di lingkungan sekolah ya, ketika pembelajaran berlangsung, itu kita bisa menerapkan musyawarahnya, bisa menerapkan diskusinya, bisa mencontoh bagaimana kita menghargai pendapat orang lain. Itu masuk dalam kedaulatan rakyat di sekolah, di lingkungan sekolah. Termasuk kedaulatan teman-teman ketika memilih seorang ketua kelas atau ketua OSIS. Itu adalah bentuk kedaulatan juga. Ya, kita diberikan kewenangan untuk memilih ya wakil kita, memilih ketua kita, ya, wakil. Kalau di OSIS kan wakilnya siswa adalah, perwakilan kita adalah ketua OSIS gitu ya. Maka kedaulatan kita sebagai seorang siswa adalah dengan memilih mereka secara langsung ya, dengan menyuarakan melalui voting, pemungutan suara. Contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan masyarakat. Istilah sekolahnya adalah lingkungan masyarakat. Ikut serta membantu penyelenggaraan pemilihan ketua RT, RW, dan lurah. Ya, mirip dengan yang tadi ya. Musyawarah juga termasuk kedaulatan rakyat di lingkungan masyarakat. Sekarang di lingkungan negara, membantu penyelenggaraan pemilu, pemilihan umum, dan mendorong anggota masyarakat yang telah cukup umur untuk menjalankan haknya memilih. Nah, sekarang pokok pikiran yang keempat, yaitu pokok pikiran ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, bagaimana penerapannya di keluarga? Rajin beribadah bersama saudara dan orang tua. Contoh ya, menjalankan perintah baik orang tua. Ini kan perintah agama tuh. Menjalin silaturahim antar saudara. Mengajak adik untuk sholat. Mengajari adik untuk mengaji. Itu adalah pokok pikiran ketuhanan tuh yang diterapkan di keluarga kita. Ya, mengajak adik kita untuk sholat berjamaah bersama kita. Nah, sebagainya ya, teman-teman sudah banyak yang paham tentunya. Contoh pokok pikiran ketuhanan Yang Maha Esa di lingkungan sekolah, yaitu menghargai teman yang berbeda agama, seperti ketika melakukan ibadahnya. Ya. Kebetulan di Buah Hati semua agamanya sama, jadi tidak ada perbedaan. Tapi tetap menghargai keputusan teman kita untuk beribadah itu adalah sebuah keharusan. Ya, misalnya kita sholat duha 2 rakaat, teman kita mau sholat duha 4 rakaat, maka kita tidak boleh larang itu. Itu adalah haknya dia. Ya, kita harus hargai keputusannya, kita harus hargai bagaimana ia menjalankan agamanya dengan baik. Justru harus kita semangat dan menjadi contoh bagi kita bahwa teman kita bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah, itu adalah contoh yang baik pelaksanaan pokok pikiran ketuhanan Yang Maha Esa di lingkungan sekolah. Kita lanjut.
Ini maaf ya, gambarnya gereja. Ini ada salibnya. Sebenarnya nggak masalah sih. Jadi kebetulan ini PowerPoint-nya dibuat oleh tim Erlangga ya. Tim Erlangga, tapi nggak masalah sih. Contoh pokok pikiran ketuhanan Yang Maha Esa dalam lingkungan masyarakat, yaitu menghargai tetangga yang berbeda agama ketika menjalankan ibadahnya. Nah, justru dengan gambar ini kita jadi paham, oh ya, agama itu bukan cuma Islam. Kita harus menghargai tetangga kita yang berbeda agama dengan kita. Ya, karena pada prinsipnya ya, semua agama itu di Indonesia adalah setara. Ingat, semua agama di Indonesia adalah setara. Bukan sama ya. Jelas berbeda, Islam, Kristen beda. Ya, kita di Islam diajarkan bahwa agama yang paling benar, agama yang paling lurus adalah Islam. Maka dari itu tidak sama semua agama, tapi kesetaraan. Nah, bahasanya setara, bukan agama. Bukan sama, setara ya, bukan sama. Setara itu artinya selevel, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Ya, walaupun kita meyakini bahwa Islam adalah yang terbaik, ya best of the bestnya. Tapi dalam bernegara semua agama dianggap setara. Contoh pokok pikiran ketuhanan Yang Maha Esa dalam lingkungan negara. Nah, sekarang di lingkungan negara nih, yaitu bertoleransi terhadap orang lain yang berbeda agama, seperti menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah keagamaannya. Sama ya, di lingkungan keluarga, sekolah, kemudian masyarakat dan negara hampir mirip-mirip, menghargai ketika orang lain menjalankan ibadah. Mungkin kalau di keluarga ya mayoritas rata-rata satu keluarga ya agamanya sama ya. Nanti udah mulai sekolah mungkin udah mulai ada perbedaan. Di masyarakat perbedaan lebih banyak lagi. Dalam lingkup negara perbedaan lebih banyak lagi. Gitu. Jadi pada intinya pokok pikiran ketuhanan Yang Maha Esa ini baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan negara, kita harus bisa menjaga toleransi dengan baik ya, khususnya yang berkaitan dengan toleransi beragama, baik antara sesama agama maupun antar beda agama. Ya, itu dia materi kita teman-teman ya. Insyaallah nanti akan ada post-testnya. Silakan nanti dibuka post-testnya ya. Terima kasih, Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.